Bab 396. Tim Naga, saya. Setelah menyelesaikan pukulan ini, Kair kehilangan keenam inderanya, dan seluruh tubuhnya tetap sebagai bagian integral dari alam bahkan saat dibawa oleh Long Hao Chen ke Menara Keabadian. Kali ini, kehilangan akal sehatnya bukan karena efek samping dari kompor spiritual samsara. Setelah menggabungkan 3 kompor spiritual, Kair sudah dapat menggunakan kompor spiritual samsara satu kali tanpa mengalami serangan baliknya, dan setelah penggunaan ini, dia hanya perlu istirahat untuk jangka waktu tertentu untuk menghindari efek samping saat dia menggunakannya lagi. Tentu saja, jika dia ingin mengerahkan lebih banyak kekuatan kompor spiritual samsara dengan menggunakannya beberapa kali berturut-turut, itu masih akan menyebabkan serangan balik yang sama seperti sebelumnya. Keadaan istimewanya berlangsung selama 3 hari 3 malam, setelah itu perubahan aura menjadi tenang dan kekhawatiran Long Hao Chen mereda. Dia tahu bahwa Kair pasti telah tenggelam dalam keadaan yang komprehensif. Sementara anggota lain dari pasukan pemburu setan beristirahat dan mengatur ulang di bagian tim, seluruh kota mayor Jakues terjebak dalam keadaan hingar-bingar. Serangan tiba-tiba dari pasukan pemburu iblis kelas 17 dan pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64, dan keberhasilan mereka dalam membunuh pasukan penghilang pemburu iblis membawa kejutan besar bagi kelompok iblis yang tinggal di kota. Iblis bukanlah idiot. Bagi mereka untuk masih digerebek oleh Demon Hun Squad setelah mencari begitu lama, apa artinya itu? Itu berarti aliansi kuil harus memiliki tempat persembunyian di sekitarnya. Dengan momentum tersebut, pencarian bawah tanah kedua dilakukan secara menyeluruh di kota Jakues, dan 6 regu penghilang pemburu iblis berkumpul lagi di kota. Beruang iblis, satu-satunya yang selamat dari pasukan penghilang pemburu setan tim bintang, menggerutu, dan mencari bahkan 1 meter di bawah tanah. Seluruh klan Jakues dimobilisasi oleh bencana yang terjadi di provinsi Jakues ini. Situasi di luar sangat mencekam, bahkan berita yang disampaikan ke bagian tim pun semakin langka. Namun, Tian Qing tidak khawatir. Mengingat betapa besarnya bagian tim dari Temple Alliance, mencapai kedalaman 10 meter, dan mengingat penghalang khusus mereka, bahkan pembangkit tenaga listrik terbaik dari langkah ke-9 tidak akan dapat menemukan lokasinya ketika mengerahkan kekuatan mentalnya untuk mencari mereka. Sedangkan untuk menggali sedalam 1 meter, apakah mereka benar-benar akan menemukan tempat itu? Pasukan pemburu iblis tidak pernah kekurangan kesabaran. Setelah pencapaian membunuh pasukan penghilang pemburu iblis, bahkan tinggal di sana selama beberapa bulan akan sangat biasa bagi mereka. Ini bukan pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Langit kota Jakues. Ahbao memasang ekspresi serius, berdiri di sebuah ruangan yang diatur oleh Jakues Demons, dia melihat keluar jendela. Di belakangnya, 9 pembangkit tenaga iblis berdiri dengan tenang. Yueye termasuk di antara 9 iblis ini, tapi tidak ada jejak Leng Xiao. Meskipun menjadi putra Kaisar Dewa Iblis, di antara penghapus pemburu iblis, Ahbao tidak memiliki hak istimewa. Tim yang dia pimpin hanyalah regu penghilang pemburu iblis tipe tim naga biasa. Kecuali fakta bahwa dia sudah berada di langkah ke-8 dari kultivasi sementara Yueye hanya mencapai langkah ke-6 dari kultivasi, semua anggota lainnya berada di langkah ke-7. Pengalaman di surga ilusi membuat Ahbao sangat malu dan terhina. Dia membuat janji untuk membunuh manusia yang mempermalukannya, sebelum mengambil Yueye sebagai istrinya. Dengan demikian, dia meminta untuk memimpin pasukan penghilang pemburu iblis bahkan dengan posisinya sebagai pangeran iblis, dan memimpin timnya untuk benar-benar mencari jejak Long Hao Chen dan rekan-rekannya. Ahbao benar-benar yakin bahwa Long Hao Chen adalah Demon Hunter, dan kapten dari Demon Hun Squad. Selama ini masalahnya, dia pasti harus datang ke wilayah iblis di beberapa titik. Untuk alasan ini, dia telah menunggu kesempatan dan berita. Ketika dia mengetahui tentang penggerebekan yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini di Major Jakues City, dan terutama menerima laporan tentang sosok emas di medan perang, dia yakin bahwa sosok emas ini kemungkinan besar adalah Long Hao Chen. Hal inilah yang membuatnya membawa timnya sendiri dan menunggu selama 10 hari. Meskipun di permukaan, Ahbao tampaknya tidak memiliki hak istimewa, siapa di antara kelompok ini yang tidak tahu statusnya sebagai putra mahkota iblis? Selain itu, bahkan pada langkah ke-8, pemimpin tim mana dari regu penghilang pemburu iblis lainnya yang mungkin bisa dibandingkan dengannya? Oleh karena itu, setelah kedatangannya di sini, seluruh kota mayor Jakues berada di bawah kendali penuhnya. Pencarian kedua sudah selesai, dan masih belum ada petunjuk. Tampaknya kedua pasukan pemburu iblis itu telah lenyap dari muka bumi sejak saat itu. Saudara Bao, pencarian sudah selesai. Para pemburu iblis itu seharusnya sudah meninggalkan daerah itu. Menurutku kita seharusnya tidak membuang-buang waktu di sini.
Yue Ye berkata dengan suara rendah kepada Ah Bao dari belakang. Ah Bao menggelengkan kepalanya, ekspresi wajahnya terlihat dingin dan tegas. Tidak, saya yakin mereka masih di kota Mayor Jacques. Hanya saja kami tidak tahu di mana mereka disembunyikan. Selama beberapa hari terakhir, saya dengan hati-hati bertanya beberapa kali, dan mengetahui bahwa sinyal darurat diluncurkan tepat waktu oleh beruang setan, dan bahwa 2 regu penghilang pemburu iblis terdekat membutuhkan waktu kurang dari 1/4 jam untuk datang membantu mereka. Dan saat tiba, regu-regu itu memiliki gambaran yang bagus tentang situasi dari langit. Jadi jika pemburu iblis itu melarikan diri di darat, mereka pasti telah menemukan beberapa jejak. Namun, pemburu iblis menghilang begitu saja, namun tidak ada yang melihat mereka melarikan diri. Menurut intelijen kami, sangat mungkin ada bagian tim dari aliansi kuil di suatu tempat di kota Mayor Jacques, dan mereka harus disembunyikan di sana. Saya kira mereka sedang menunggu kita untuk mengendurkan kewaspadaan kita untuk melarikan diri atau terus menyerang. Tetapi apakah mereka ingin berperang kesabaran? Saya tidak pernah kekurangan dalam hal itu. Saya sudah menyiapkan jebakan yang tak terhindarkan, dan jangan percaya dia masih bisa melarikan diri dari saya kali ini. Saya pribadi akan membunuhnya, sebelum memberikan Anda hatinya sebagai hadiah pernikahan. Sama seperti pembangkit tenaga manusia yang mengumpulkan kristal iblis, iblis suka mengambil jantung pembangkit tenaga manusia sebagai rampasan perang. Bagi mereka, hati manusia yang secara tidak langsung dilembabkan oleh rongga spiritual adalah anugerah yang sangat bagus. Ah Bao tidak menyadari bahwa setelah dia mengatakan ini, mata Yue Ye bersinar dengan jejak kebencian. Mereka disembunyikan dengan sangat baik dan sangat cepat. Yue Ye tidak mengikuti masalah ini lebih jauh, karena dia mengerti dengan jelas bahwa ketika Ah Bao benar-benar bertekad untuk melakukan sesuatu, bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak akan bisa mengubah pikirannya. Di antara generasi muda iblis, Ah Bao tidak diragukan lagi adalah yang paling menonjol. Menjadi penerus Kaisar Dewa Iblis, dia tidak sama dengan naga iblis lainnya. Kekuatannya didapat melalui usahanya sendiri, sedikit demi sedikit. Pada saat kelahirannya, dia tidak berbeda dengan bayi manusia yang lemah. Ini adalah proses yang harus dilalui setiap penerus Kaisar Dewa Iblis, membawa garis keturunannya. Hanya dengan cara ini kekuatan mereka bisa meroket setelah menerobos ke langkah ke-9, menjadi anggota terhormat dari generasi iblis mereka. Namun, kecemerlangan dan statusnya sebagai penerus Kaisar Dewa Iblis membuat Ah Bao rentan terhadap kelemahan yang belum dianggap sebagai titik lemah oleh orang lain. Itu harga dirinya, lebih baik dikatakan, itu adalah kepercayaan mutlaknya pada dirinya sendiri. Dan Yue Ye kebetulan tidak menyukai sifat ini. Dia tahu bahwa, meskipun Ah Bao memperlakukannya dengan baik, dia tidak akan pernah memikirkan semuanya dari sudut pandang orang lain. Bahkan saran darinya akan sangat jarang diperhatikan olehnya. Yue Ye tidak punya pilihan selain mengakui bahwa pilihan Ah Bao adalah tepat, karena dia juga tahu dengan jelas siapa yang merupakan bagian dari pemburu iblis. Bukankah tempat di mana tim Long Hao Chen terpisah dari kelompok pedagang Yue Ye dekat provinsi Jacques? Inilah yang membuatnya semakin cemas. Namun, dia tidak bisa membujuk Ah Bao untuk pergi. Dia juga tidak punya cara untuk memperingatkan Long Hao Chen karena dia tidak tahu di mana dia berada. Tepat ketika Ah Bao membuat tekadnya untuk bertindak, Yue Ye juga membuat tekad jauh di dalam hatinya untuk melakukan semua yang dia bisa jika saatnya tiba, bahkan jika dia harus menggunakan dirinya sebagai alat tawar-menawar untuk membantu mereka melarikan diri. Bagaimanapun, hidupnya sendiri ada di tangan gadis itu. Awalnya, Yue Ye sudah menerima takdirnya. Siapa yang berani menentang pernikahan yang diputuskan oleh Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bulan? Dia benar-benar tidak berani, dan tidak tega menolak. Tapi pernikahan awalnya tetap ditunda karena Long Hao Chen. Ketika Ah Bao memberitahunya berita itu dengan perasaan malu dan gelisah, Yue Ye benar-benar menemukan bahwa dia bersukacita atas berita ini. Ini memberinya lebih banyak alasan untuk membantu Long Hao Chen. Selama dia tidak mati, mungkin dia tidak perlu menikahi Ah Bao. Ketika dia mencapai usia yang cukup tinggi untuk kehilangan kecantikannya, mungkin dia tidak akan tertarik padanya lagi. Bagian tim Hao Chen, kabar baik datang. Penghapus pemburu iblis sudah mundur, dan sekarang, hanya satu tim yang tersisa di kota. Mereka seharusnya tinggal di kastil kota Jacques. Bagaimana menurut Anda? Haruskah kita mencobanya? Mata Tian Qing berbinar. Setelah merenung sejenak, Long Hao Chen bertanya, tidak bisakah ini menjadi gertakan?
Meskipun kali ini, iblis telah mencari selama 15 hari lagi, mereka masih pergi terlalu cepat tanpa hasil apapun. Menurutku itu tidak normal. Tian Qing mengangguk kagum. Hao Chen tampak muda, tetapi karakternya sangat mantap. Apa yang Anda bicarakan bukanlah hal yang mustahil, tetapi mempertaruhkan hidup kami pada awalnya adalah misi kami. Kami selalu dalam bahaya, tetapi bahaya juga sinonim dengan peluang. Kami telah tinggal di sini terlalu lama. Ketika kita bertindak lagi, kita harus meninggalkan tempat ini tidak peduli apakah itu sukses atau gagal. Untuk alasan ini, kami memiliki dua opsi. Pertama, pergi tanpa bertindak. Atau kedua, untuk menyerang tim penghapus pemburu iblis yang tinggal di kota sebelum pergi. Pencarian di luar seharusnya berhenti, dan frekuensi laporan berita yang kami terima dari orang-orang kami terus meningkat. Jika Anda masih ragu, bagaimana kalau kita menunggu informasi lebih lanjut untuk beberapa hari, sebelum akhirnya mengambil keputusan? Long Hao Chen dengan riang setuju. Oke, kalau begitu mari kita lakukan seperti yang dikatakan kakak laki-laki Tian Qing. 3 hari lagi berlalu dalam sekejap mata, dan berita terus berdatangan dari luar, menandakan segala macam kejadian. Para penghilang pemburu iblis itu memang semuanya pergi. Tetapi pihak iblis mengirim kavaleri iblis beranggotakan 1000 orang untuk membantu menjaga provinsi Jakues. Berita itu menunjukkan bahwa tidak lama lagi di Menhun penghapus akan tetap menjaga kota. Hao Chen, kita tidak bisa terus menunggu. Menurut berita yang baru saja datang, regu penghilang pemburu iblis terakhir sudah berada di luar kota, dan akan segera pergi. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Long Hao Chen masih ragu, kakak Tian Qing, kali ini kami mendapatkan hasil yang cukup baik di sini. Bagaimana kalau pergi ke jalan yang bisa diandalkan dan meninggalkan tempat ini sekarang? Di tempat lain, kita juga bisa menyergap penghapus pemburu iblis. Untuk beberapa alasan, dalam pikiran bawah sadarnya, dia merasakan perasaan bahaya tertentu, seolah-olah ada mata yang tidak jelas mengawasinya sepanjang waktu. Bab 397. Tim Naga 2. Tian Qing mengerutkan alisnya, agak tidak puas dengan jawaban Long Hao Chen. Dengan suara yang dalam, dia menyatakan, bagaimana kalau melakukan ini, Hao Chen, aku tidak akan memaksamu. Kali ini, tim kami akan menjadi kekuatan utama operasi, dan grup Anda akan memberikan dukungan. Jika benar-benar ternyata jebakan dari iblis, kalian bisa langsung kabur dan tidak peduli dengan kami. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, nada suara Tian Qing jelas menjadi lebih kasar. Meskipun timnya menerima bantuan besar dari kelompok Long Hao Chen, menjadi pasukan pemburu iblis tingkat raja, mereka selalu memiliki kekuatan otonom yang besar, dan Tian Qing adalah inti absolut dari timnya. Oleh karena itu, ia merasa sangat percaya diri dengan kemampuannya dalam mengambil keputusan. Karena bantuan tidak berarti tunduk, terlebih lagi untuk pasukan pemburu iblis tingkat raja dengan peringkat tinggi seperti mereka. Kelompok Tian Qing baru saja mengalami kemunduran besar, jadi operasi kedua ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka. Karena mereka menyerahkan otoritas sejauh ini, Long Hao Chen secara alami mengalami kesulitan untuk mengatakan apa-apa lagi, dan hanya bisa menerima rencana Tian Qing dengan anggukan. Rencana itu dilakukan dengan cepat, dan Long Hao Chen mengikuti kesepakatan, membiarkan kelompok Tian Qing memimpin serangan sementara timnya akan mendukung mereka dari belakang. Lagi pula, musuh tidak tahu ada dua pasukan pemburu iblis di sini. Memiliki kekuatan cadangan akan sangat meningkatkan keamanan kedua tim. Mengenai hal ini, Tian Qing tidak merasa tidak puas setelah perenungan lebih lanjut. Menjadi lebih dapat diandalkan sama sekali tidak buruk. Setelah timnya berhasil menyerang, mereka akan memberikan beberapa keuntungan sebagai balasan kepada kelompok Long Hao Chen. Selama mereka berhasil, rekan-rekannya akan pulih dari pukulan kepercayaan diri mereka. Selama negosiasi mereka menerima informasi bahwa regu penghilang pemburu iblis terakhir sudah menuju keluar kota. Membuat keputusan yang cepat, Tian Qing mengeluarkan nada berat, ayo pergi. Kami akan keluar sekarang, dan mencegat mereka di luar. Serangan di luar kota akan lebih efektif daripada di dalam, setidaknya kita tidak perlu khawatir tentang Jakues Demons yang mengelilingi kita. Long Hao Chen mengangguk padanya, kakak Tian Qing, berhati-hatilah. Jika Anda melihat ada yang tidak beres, kami akan melindungi Anda dengan bertindak sebagai pengalih perhatian. Maka Anda akan memiliki cukup waktu untuk mundur dengan cepat karena kami memiliki sarana sendiri untuk kabur. Ya. Tian Qing memberikan jawaban yang acuh tak acuh, berbalik untuk memimpin rekan-rekannya sendiri. Sebenarnya, dia tidak keberatan dengan komentar terakhir Long Hao Chen. Menjadi di Menhun Squad tingkat raja,
Akankah mereka membiarkan seorang komandan kelas Demon Hun Squad melindungi mereka saat mereka melarikan diri? Itu akan menjadi kehilangan muka yang terlalu besar. Apalagi, dia tidak percaya ada masalah dengan rencananya. Kelompok 13 muncul entah dari mana, dengan pasukan pemburu iblis kelas 17 di depan dan pasukan pemburu iblis kelas 64 di belakang. Semua orang sudah dilengkapi sepenuhnya. Kair diam-diam mengikuti Long Hao Chen. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat, mereka akan melihat bahwa perubahan muncul pada Kair saat ini dibandingkan sebelumnya. Rasa dingin yang memancar darinya sepertinya telah lenyap, menjadi kurang berbeda dibandingkan dengan masa lalu, bahkan matanya terlihat jauh lebih lembut dari sebelumnya. Tetapi setelah diperiksa dengan cermat, orang juga akan melihat bahwa pandangan Kair yang pendiam membuatnya semakin menakutkan, seolah-olah dia tersembunyi jauh di dalam lubang tanpa dasar. Setelah 3 hari istirahat, Kair memulihkan inderanya, tetapi tidak berhasil memulai kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih. Tapi hari itu menjadi satu dengan senjatanya untuk pertama kalinya membuat kemampuannya menjadi lebih efektif, memberinya lebih banyak kekuatan. Setelah kembali ke bagian tim, Kair tetap menyendiri sampai mereka keluar. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih akan terjadi kapan saja sekarang, dan bahwa dia sekarang hampir mencapai titik balik. Sangat mungkin, apa yang dia kurang untuk kebangkitan untuk memulai bukanlah usaha, tetapi kilatan pemahaman yang meledak. Setiap orang adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 atau lebih, jadi bahkan ketika maju di bawah tanah di bawah pimpinan Tian Qing, kecepatan mereka sangat bagus. Ketika mereka melihat cahaya itu lagi, mereka muncul di luar kota Mayor Jacques. Tanpa perlu instruksi Tian Qing, penyihir dan pendeta dari timnya bergerak, meluncurkan Falcon Eye dan Eyes of Truth untuk mengintai lapangan di depan mereka. Penyihir melaporkan dengan suara rendah, ketemu. Itu adalah kelompok 10 yang baru saja keluar dari kota, dipimpin oleh iblis muda berpakaian hitam, dari ras yang tidak dapat dibedakan. Namun, auranya sangat kuat, dan kemungkinan besar itu adalah naga iblis. Jika demikian, kita akan menghadapi regu penghilang pemburu iblis tipe tim naga. Pendeta itu segera melaporkan, tidak ada musuh tak terlihat yang menunggu dalam jarak 1000 meter, semuanya teratur. Tian Qing bertanya pada penyihir itu, adakah jejak penyergapan di dekat sini? Selidiki lebih hati-hati. Penyihir itu mengangguk, memperkuat keluaran energi spiritualnya dan meluncurkan mata elang ke segala arah. Kemampuan pendeteksian penyihir terbesar ini bahkan dapat mendeteksi iblis yang tak terlihat. Mantra ini tersedia untuk penyihir langkah ke-7, membantu untuk mengintai pada jarak hingga setidaknya 10 km. Saat memfokuskan pada rentang yang lebih kecil, pendeteksiannya akan menjadi lebih detail. Beberapa saat kemudian, penyihir itu menjawab, semuanya normal. Setan sudah meninggalkan kota, dan tidak terlihat akan terbang, hanya maju dengan cepat menuju provinsi tengah. Selain pemuda berpakaian hitam, ada juga seorang gadis berjubah putih, dengan penampilan humanoid. Kultivasi atau rasnya tidak dapat dilihat. Di belakang mereka, ada 4 pembangkit tenaga iblis humanoid lainnya dan 2 setan binatang, 1 Jacques Demon dan 1 Demonic Bear. Saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa kecuali untuk pemuda berpakaian hitam, setidaknya 2 dari iblis humanoid lainnya adalah pengguna sihir murni. Mereka pergi dengan kecepatan tinggi, jadi kita tidak punya waktu untuk menyergap. Saya sarankan untuk bertemu langsung dengan mereka. Kita harus memiliki peluang 70% untuk menyingkirkan mereka. Tian Qing mengangguk, memberikan teriakan keras, pergi. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menghunus pedangnya yang berat. Mengangkat perisai emas di tangan kirinya, cahaya keemasan gelap yang menyilaukan menyebar darinya. Dengan raungan rendah, naga bumi yang sangat besar muncul di depannya. Ini adalah binatang ajaib dari langkah ke-8, naga Vajra, jenis naga bumi yang paling kuat, sebanding dengan pembangkit tenaga listrik manusia di langkah ke-7. Lebih penting lagi, kemampuan pertahanannya sangat besar. Ketika dikontrak dengan seorang ksatria mendapatkan satu lagi perisai daging yang sangat kuat, yang bahkan pembangkit tenaga listrik langkah ke-8 tidak akan bisa membunuh dalam waktu singkat. Tian Qing menegakkan postur tubuhnya, langsung menaiki punggung naga Vajra miliknya. Prajurit dan si pembunuh juga menaiki naga itu. Pemanggil mereka dari langkah ke-7 memegang bola kristal berwarna perak di tangannya, menggumamkan beberapa mantra-mantra, sebelum 3 pancaran cahaya menyala, dan 3 lightning thunders, makhluk ajaib dari peringkat 6, muncul di hadapan semua orang. Para penyihir, pendeta dan dia sendiri masing-masing menaiki salah satu dari mereka. Pada saat ini, pencapaian pertempuran mereka sebagai Demon Hun Squad tingkat raja muncul. Tentu saja, mereka dapat mengandalkan sayap spiritual mereka untuk menembak musuh dari udara. Tetapi Demon Hunter penghapus bukanlah orang lemah,
apalagi regu penghilang pemburu iblis tipe tim naga, yang merupakan eksistensi tersulit untuk ditangani selain dari raja. Tim. Dengan demikian, mereka menghemat energi spiritual mereka. Selain itu keberadaan mereka tidak akan terlihat dengan mudah di lapangan. Lightning Panthers adalah binatang ajaib dengan serangan dan pertahanan biasa, tetapi sebagai binatang ajaib berelemen angin, kecepatan mereka secepat kilat. Kemampuan ini membuat mereka tidak diragukan lagi menjadi tunggangan terbaik untuk panggilan tipe mage. Tepat setelah berada di belakang binatang ajaib itu, penyihir itu segera meraih tongkatnya dan memulai nyanyian rendah, membiarkan Lightning Panther berlari sesuka hatinya. Seolah-olah dia terjebak di punggungnya dan karena itu bisa tetap fokus pada mantranya, tanpa gangguan atau terburu-buru sedikit pun. Kelompok 6 dengan cepat bergegas menuju musuh mereka di satu-satunya jalan yang mungkin mereka temukan dengan menggunakan mata elang. Semua orang di kelas Komandan 64 Demon Hun Squad secara alami melihat Long Hao Chen. Dengan kilatan ungu di matanya, sosok besar Hao muncul di hadapan semua orang. Tingginya sudah mencapai 11 meter, tubuh Hao sudah bisa digambarkan sebagai masif, dan dua tonjolan besar di sisi kepalanya tampak semakin berbeda. Selain 4 kepalanya yang mencuat, terlihat jelas bahwa tonjolan yang awalnya menyusut muncul kembali selama setahun terakhir, sekarang mencapai ukuran yang terlihat lagi. Sekarang sudah memiliki ukuran yang mendekati kepala lainnya, seolah-olah mereka akan muncul kapan saja. Ini bahkan lebih benar sekarang setelah Hao memakan cukup banyak kristal ajaib. Setelah konsumsi semua kristal itu aura menakutkannya yang samar-samar terlihat bahkan kadang-kadang memberi Long Hao Chen beberapa kejutan besar. Ketujuh dari mereka semua duduk di punggung Hao, tapi Long Hao Chen sendirian berdiri di atas Little Light's Head. Sementara itu, Hao melangkah maju dengan penuh semangat dengan keempat anggota tubuhnya, mengejar pasukan pemburu iblis kelas 17. Meskipun demikian, di bawah arahan Long Hao Chen, dia membuntuti 1 kilometer di belakang mereka, dan melakukan yang terbaik untuk mencari selimut yang menyembunyikan tubuh besarnya. Long Hao Chen sebenarnya sangat berharap dan tak kenal takut. Setelah penyergapan mereka sebelumnya, lebih dari 10 dari 16 misi pembantaian mereka sudah selesai, dan pencapaian terbesar di antara mereka adalah penyelesaian misi untuk membunuh Star Demon yang berada di urutan kedua setelah kesulitan yang terdiri dari membunuh Dewa Iblis. Misi menyerang Dewa Iblis yang ditempatkan di tempat ke-72, yang terletak di provinsi terpencil, mengharuskan mereka semua untuk pergi keluar untuk menanganinya. Tetapi bagi mereka, memberikan segalanya sudah cukup. Tapi Star Demon adalah masalah yang berbeda. Mayoritas Star Demons tinggal di Modu Core City, belum lagi Star Demon dari langkah ke-8. Jika mereka bertindak di kota inti, tetap tidak ditemukan akan menjadi sangat sulit. Karena tekanan mengerikan dari Kaisar Dewa Iblis. Mereka benar-benar tidak berpikir bahwa mereka akan menyelesaikan misi yang sangat sulit seperti membunuh Dewa Iblis, jadi semua orang jauh lebih santai. Selama 2 bulan terakhir ini, mereka telah menyelesaikan sebagian besar misi pembantaian mereka, dan ini secara alami memungkinkan mereka untuk melakukannya lebih lambat sejak saat itu dan seterusnya. Mereka hanya berharap serangan kedua ini juga berhasil. Kedua pasukan pemburu iblis bergegas maju dengan kecepatan cepat, dan Tian Qing masih sangat memperhatikan sisi Long Hao Chen, sesekali mengubah posisi dan menggunakan pedangnya untuk memberitahu Long Hao Chen tentang situasi mereka, sementara terutama mengisyaratkan bahwa jarak ke musuh mereka masih jauh. Bab 398. Tim Naga. Aku. Long Hao Chen tiba-tiba merasakan detak jantungnya semakin cepat, seolah-olah ada kekuatan non-materi yang mempengaruhinya. Di depan mereka, Tian Qing baru saja menyampaikan pesan bahwa musuh hanya berjarak 3 km, dan bahwa mereka akan melancarkan serangan kira-kira dalam 2 menit. Long Hao Chen tiba-tiba menoleh ke arah Lin Xin dan berteriak, "Lin Xin, mata elang. Cepat, periksa apakah tidak ada yang aneh dengan pasukan penghilang pemburu iblis itu." Lin Xin segera bereaksi, merasakan ada sesuatu yang salah dengan perilaku Long Hao Chen. Tidak berani bersantai, dia buru-buru melambai Fire Crystal Staff di tangannya dan melepaskan teknik mata elang. Selama waktu ini, 2 pasukan pemburu iblis maju ke depan, masih mendekati musuh. Long Hao Chen bertanya dengan penuh semangat, "Bagaimana hasilnya?" Lin Xin mengerutkan alisnya, "Saya melihat musuh. Sangat aneh, saya merasa pria yang memimpin mereka cukup aneh. Ada topi di kepalanya, menutupi wajahnya, tapi aku merasa dia sangat familiar. Juga, gadis berjubah putih di belakangnya juga merasa sangat familiar. Tunggu, itu dia?" Lin Xin tiba-tiba berteriak di depan seluruh timnya, dan Long Hao Chen bertanya dengan tergesa-gesa, "Siapa?" Lin Xin menjawab, "Itu Yue Ye. Gadis di tim mereka adalah Yue Ye." "Tidak baik, mungkinkah pemimpin mereka yang sejak saat itu?" Benar, saat menggunakan Eagle's Eye untuk mengintai,
Lin Xin mengetahui bahwa gadis yang berdiri sebagai komando kedua dari tim ini melepaskan jubahnya yang memperlihatkan wajahnya. Meski hanya berlangsung sekejap, rambut ungu di sekitar wajahnya dan penampilannya yang nyaris sempurna terlihat jelas oleh Lin Xin. Bukankah itu jelas Yue Ye? Long Hao Chen langsung tampak cemberut, kami telah dibodohi, ini adalah jebakan. Dia melihat ke depan, pada kelompok Tian Qing. Tapi saat itu, Tian Qing baru saja melewati lereng bukit, menghilang dari pandangan Long Hao Chen. Fluktuasi sihir yang kuat langsung meletus, dan bahkan dari jauh, mereka dapat dengan jelas merasakan penurunan suhu, saat fluktuasi energi yang mengerikan meningkat. Jelas, skuad pemburu iblis kelas 17 akan habis-habisan dalam serangan mereka, dan realisasi Long Hao Chen agak terlambat. Benar, kelompok yang meninggalkan Major Jacques City tanpa tergesa-gesa dibentuk dari ahbau dan regu penghilang pemburu iblis tipe tim naganya. Setelah memberikan penilaian yang akurat, ahbau mengambil waktu untuk memasang jaring yang tak terhindarkan untuk menjebak kelompok Long Hao Chen. Metode mereka sangat sederhana. Pertama-tama, mereka melakukan yang terbaik untuk tetap berada di luar jangkauan deteksi pasukan pemburu setan, sebelum menghentikan regu penghilang pemburu setan lainnya satu demi satu. Dengan demikian, mereka secara bertahap membuat kelompok Long Hao Chen mengendurkan kewaspadaan mereka. Ketika mereka meninggalkan kota, tujuan mereka tentu saja untuk menarik ular itu keluar dari lubangnya. Tapi bagaimana mereka bisa memancing ikan tanpa memberi kesempatan pada kelompok Long Hao Chen untuk penyergapan? Strategi ahbau bukanlah sesuatu yang brilian, melainkan sangat sederhana dan efektif. Long Hao Chen dan Tian Qing sama-sama orang yang cerdas, tetapi terkadang, kebenaran dan penipuan tidak mudah dibedakan, terutama dengan keyakinan mutlak ahbau dalam rencananya. Ini juga alasan mengapa dia menempatkan pasukan untuk penyergapannya sangat jauh dari kota. Saat Yue Ye melepas jubahnya, ahbau menatapnya dengan pandangan tidak puas. Dan tepat pada saat itu, fluktuasi sihir yang intens tiba-tiba mengumumkan kemunculan pasukan pemburu iblis dengan 6 anggota, bergegas menuju mereka. Bukan orang itu, ini adalah penilaian pertama ahbau. Tapi tidak peduli apa, itu tetaplah Demon Hun Squad. Dan lebih jauh lagi, bagi Demon Hun Squad yang memiliki keberanian untuk menyerangnya, itu setidaknya harus menjadi Demon Hun Squad tingkat raja, sehingga menyingkirkannya sudah merupakan pencapaian yang cukup besar. Tawa muram keluar dari mulut ahbau, dan dengan teriakan dingin, dia memerintahkan formasi pertahanan. Tepat setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan menembakkan bola cahaya ungu kehitaman ke langit, yang meledak dengan cahaya yang kuat. Ini adalah sinyal untuk melakukan penyergapan. Beruang iblis yang sangat besar melangkah maju dengan langkah besar, dan saat itu, sihir yang kuat meletus. Ice Storm, mantra kerumunan es dari langkah ke-7. Pasukan pemburu iblis kelas 17 hanya memiliki total 3 peralatan legendaris. Perisai di tangan Tian Qing, bola kristal perak dari pemanggil mereka, dan staf penyihir mereka. Ini adalah pola alokasi optimal yang akan dipilih oleh sebagian besar Demon Hun Squad, memastikan kemampuan bertahan dan kekuatan serangan terbaik Demon Hun Squads. Tanpa ragu, Mage adalah penyerang terkuat mereka. Ice Storm adalah mantra skala besar, yang bahkan Mage dari langkah ke-7 membutuhkan setidaknya 1 menit untuk digunakan. Namun meski begitu, mantra ini adalah salah satu elemen es terkuat untuk seluruh langkah ke-7. Selain itu, penyihir dari pasukan pemburu iblis kelas 17 sedang melantunkan mantra perlahan, menunda penggunaan sihirnya untuk meningkatkan kondensasi kekuatan sihir lebih jauh. Kepingan salju berukuran kecil mengalir dari langit, menghasilkan perasaan sedingin es dan luar biasa. Apalagi, mereka disertai dengan suara mendesing yang tak tertandingi. Setiap kepingan salju sama merusaknya dengan pisau tajam, memotong udara, dan memutuskan semua yang ada di jalurnya. Di tengah suara mendesing yang mengerikan, kepingan salju semakin cepat, dan Demon Hun Squad tingkat raja mengikuti, maju dengan kecepatan luar biasa. Ice Storm bukanlah mantra elemen air murni, tetapi juga termasuk elemen angin. Staf dari penyihir dari pasukan pemburu iblis kelas 17 juga merupakan elemen es dan angin ganda yang jarang terlihat, memberikan mantra ini kekuatan yang lebih besar. Saat digunakan dengan benar, itu jelas membawa kekuatan dan kekuatan mantra api. Orang bisa melihat bahwa selama penggunaan mantra, wajah Mage berangsur-angsur menjadi pucat. Dari sini, bisa dibayangkan betapa beratnya beban yang diembannya. Ini adalah mantra yang benar-benar tidak dapat dihindari, mencakup skala beberapa kilometer persegi. Ahbau dan sekutu iblisnya dengan cepat berkumpul, sementara beruang iblis menjalin jari-jarinya dan berdiri tegak dan tidak takut. Seseorang dapat menyaksikan semua rambutnya mengeras, dan beberapa riak ungu kehitaman menutupi tubuhnya. Dia berdiri seperti perisai pelindung, akan menahan serangan masuk yang kuat.
Dua pemuda berpakaian hitam perlahan berdiri di belakangnya, memancarkan cahaya ungu tua dari tangan mereka, dan yang mengejutkan, tongkat muncul di tangan mereka masing-masing. Selanjutnya, mereka memancarkan fluktuasi sihir yang sangat kuat. Meskipun mereka tidak mencapai tingkat legendaris, mereka adalah eksistensi di puncak tingkat mulia. Faktanya, penyihir iblis jarang menggunakan tongkat. Tongkat elemen kegelapan hanya bisa dibuat oleh iblis itu sendiri, mengingat aliansi kuil tidak akan pernah membuat tongkat dari elemen ini. Dari kemunculan mereka berdua, tingkat kekuatan regu penghilang pemburu setan tipe tim naga ini dapat dengan mudah dilihat. Bahkan tanpa kehadiran Ahbao, kekuatan pasukan penghilang pemburu iblis ini sudah jauh di atas kelompok yang tim Long Hao Chen temui sebelumnya. Tubuh Ahbao perlahan berdiri tegak, berdiri di tengah tim mereka. Di depan Ais Tempest yang luar biasa, matanya tiba-tiba menyala, dan dia tiba-tiba melepas topinya, sebelum menghancurkan tinju yang kuat ke langit. Tepat ketika tinju ini meletus di langit, itu merobek ruang terpisah, dan kepingan salju itu tiba-tiba hancur, membuat mereka tidak bisa menjangkau mereka. Sihir yang kuat dan pertahanan yang kuat. Tepat saat bentrokan ini terjadi, peristiwa yang paling dominan di medan perang adalah suara pecah yang menusuk telinga, dan badai es dan salju perlahan berkumpul di tengah setelah menutupi area seluas 1 km persegi. Secara bertahap, tornado besar salju dan es terbentuk, menghantam 10 pembangkit tenaga iblis. Mantra ini adalah kartu truf dari Demon Hun Squad kelas Raja ke-17, serta serangan terhebat yang bisa digunakan penyihir ini. Dengan cara yang sama seperti Phoenix of Blue Fire milik Lin Xin, penggunaan serangan ini menghabiskan semua energi darinya dan membuatnya kehilangan semua kekuatan bertarungnya sekaligus. Sementara Ice Tempest menyebar, yang lain dari pasukan pemburu iblis kelas 17 secara alami tidak tinggal diam, tetapi bergegas lurus ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan. Pendeta mereka sudah melepaskan kemampuan penyembuhan untuk membantu penyihir itu memulihkan energi spiritualnya. Summoner juga mulai merapal mantra dengan cepat, memanggil satu binatang ajaib dari langkah ke-6 demi satu, mengarahkan langsung ke penghapus pemburu iblis. Tian Qing mengangkat pedangnya di atas kepalanya, dengan berani bertemu langsung dengan Demonic Bear, sementara pembunuh mereka menjadi tidak terlihat, dan prajurit itu mengeluarkan kapak raksasa. Alasan utama mengapa Tian Qing yakin dengan kemampuannya untuk menyergap pasukan penghilang pemburu iblis ini pada dasarnya karena mantra kuat Ice Storm mereka. Dia memiliki kepercayaan yang sangat besar pada penyihir mereka. Menurut perhitungannya, mantra ini setidaknya dapat melemahkan kekuatan musuh hingga sepertiga, sangat mempengaruhi pasukan mereka, sementara pada saat yang sama, menyebabkan hilangnya kecepatan di pihak mereka karena es dan suhu beku. Jika demikian, sisa pertempuran secara alami akan berjalan dengan kecepatan mereka, dan Tian Qing yakin bisa mengakhiri pertempuran ini dalam waktu singkat, sebelum langsung melarikan diri. Dia berencana untuk kembali ke bagian tim yang sama seperti sebelumnya untuk beristirahat dan mengatur ulang. Selama ini berhasil, bahkan tetap bersembunyi selama 3 bulan lagi bukanlah masalah bagi mereka, dan mereka kemudian akan meninggalkan tempat ini untuk memenuhi misi lain. Badai es instan menutupi semua musuh mereka. Tian Qing sepertinya berpikir misi ini sudah selesai. Namun, ketika dia berada 100 meter dari musuh, wajahnya berubah banyak lagi. Dia mengantisipasi perlawanan dari Demonic Bear, karena bagaimanapun juga, Demonic Bear terkenal karena pertahanan mereka. Namun, pertahanan tengah dan belakang mereka bertentangan dengan ekspektasinya. Dengan Ice Storm menjadi serangan omnidireksional, memiliki pertahanan yang kuat di satu sisi saja tidak cukup. Tetap saja, musuh berhasil mempertahankannya di semua sisi. Kedua iblis di belakang menghasilkan penghalang yang sangat besar, terus-menerus menangkis serangan dari Ice Storm, dan meskipun mendukungnya berat dan memaksa mereka untuk meluncurkan mantra satu demi satu, mereka masih bertahan dengan baik. Yang paling penting, pemuda berpakaian hitam yang melayang di udara, memusnahkan sebagian besar kekuatan dari Ice Storm dengan tinjunya, mengurangi kekuatan mantra mereka setidaknya setengahnya. Meskipun mereka masih terpengaruh oleh hawa dingin yang membekukan, setidaknya sampai sekarang, tidak ada tanda-tanda luka yang sebenarnya di antara orang-orang di barisan mereka. Faktanya, penyihir dari pasukan pemburu iblis kelas 17 itu tidak bisa mempertahankan mantra ini terlalu lama, karena bagaimanapun juga, kekuatan sihirnya terbatas. Bab 399. Yayasan Mithril Lapis Baja Long Hao Chen, I. Sepertinya pasukan penghilang pemburu setan ini memang tidak akan mudah ditangani. Namun demikian, Tian Qing saat ini tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk meringkuk dan membiarkan pasukan Long Hao Chen memberikan dukungan. Apalagi musuh pada akhirnya masih dilemahkan oleh Ice Storm. Vajra Dragon menyerang sekali lagi, menundukkan kepalanya yang besar dan langsung mengarah ke Demonic Bear.
Saat ini, beruang iblis masih menggunakan kedua tangannya untuk mempertahankan kepalanya dan tidak mampu menahan serangan naga Vajra. Di langit, komponen Ice Storm sekarang seukuran kepingan es, dan tidak ada kepingan salju yang mendarat di Tian Qing. Pertempuran yang mengerikan terjadi saat itu. Kekuatan Tian Qing meledak sepenuhnya, dan orang bisa melihat kepala naga Vajra berbenturan dengan tubuh beruang iblis. Dalam beberapa hal, naga Vajra dan beruang iblis adalah keberadaan yang serupa. Mereka berdua memiliki pertahanan dan kekuatan serangan yang kuat, tetapi lambat, dan tidak mampu terbang. Bang! Bagian tersulit dari naga Vajra, kepalanya, bertabrakan dengan lengan beruang iblis. Tubuh beruang iblis itu sangat besar tetapi naga Vajra masih mendominasi dibandingkan, belum lagi naga Vajra masih mendapat manfaat dari momentum serangannya. Dalam keadaan normal, naga Vajra dengan kelas yang sama akan lebih baik daripada beruang iblis, dan meskipun itu tidak akan cukup untuk menimbulkan kerusakan serius pada lawannya, setidaknya mendorong beruang iblis ke samping tidak akan menjadi masalah. Menurut perhitungan Tian Qing, serangannya akan diikuti oleh prajurit timnya dan dirinya sendiri. Mereka akan mengerumuni barisan musuh untuk membunuh iblis, mengandalkan ledakan kekuatan dari Ice Storm, yang setidaknya akan sangat mengurangi kekuatan bertarung musuh. Namun, dia membuat satu kesalahan lagi. Di tengah ledakan dahsyat, kaki beruang iblis meninggalkan jurang yang dalam di tanah, tetapi serangan itu tidak menjatuhkannya, karena sosok hitam secara akurat mendarat tepat di belakang beruang iblis, memantapkan pertahanannya dengan miliknya. Tangan beruang iblis ini sekarang tampak seperti perisai yang sangat besar. Bahkan dengan kekuatan pertahanannya, dalam keadaan ini, dia hanya bisa membuat erangan pengap saat darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Namun, harga yang dibayarkan beruang setan dalam bentuk luka-luka ini, tidak diragukan lagi memberi mereka keuntungan besar. Tian Qing segera merasa ingin mengeluarkan darahnya, dan kemampuan awalnya yang kuat, juga dikombinasikan dengan daya penyimpanan, secara alami mengubah target. Pedang beratnya menghantam Demonic Bear dengan keras, alih-alih membidik musuh yang lemah di belakang mereka. Sosok yang mendukung beruang iblis dari belakang secara alami adalah Ahbao, yang tidak melewatkan untuk menghantam langit dengan pukulan lain untuk melawan badai es, sambil memblokir musuh. Namun, dia masih tidak bisa menutupi semua sisi, dan sejumlah besar kepingan salju masih mendekati mereka dari segala arah. Namun, iblis lain juga bukan pemula. Menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh, menahan badai es untuk beberapa waktu bukanlah masalah bagi mereka. Bang! Tubuh beruang iblis berkilau dengan cahaya keemasan, dan dengan erangan pengap lainnya, dia masih tidak mundur. Dia mengandalkan kekuatan kasarnya untuk memblokir pelanggaran Tian Qing, sambil menginjak tanah satu demi satu. Getaran kuat dari tanah yang dia sebabkan menghentikan naga Vajra dari melancarkan serangan kedua. Tepat pada saat ini, Yue Ye membuat teriakan lemah, dan menciptakan riak hitam keunguan di sekelilingnya. Seketika, sosok ilusi muncul di udara, dan mengarah tepat ke arahnya. Iblis-iblis dari langkah ketujuh membuka sayapnya dan naik, segera memblokir pembunuh tingkat raja dengan pedang berat berwarna darah, memaksanya mundur. Pada saat pertempuran ini, Tian Qing dan pasukan pemburu iblis tingkat rajanya sudah dalam posisi pasif. Tian Qing tidak pernah berharap musuh begitu sulit ditangani. Badai es sudah melemah, dan meskipun sejumlah besar binatang ajaib yang dipanggil oleh pemanggil mereka sudah bergabung dalam pertempuran, binatang ajaib itu hanya bisa menunda serangan musuh untuk beberapa waktu. Mereka jauh dari cukup kuat untuk melukai mereka. Apa yang bisa mereka ketahui? Ini adalah waktu bagi Tian Qing untuk membuat pilihan. Membuat keputusan cepat saat mengenakan Mithril Foundation Armor, dia bersiul lama sambil menghadap ke langit. Ini adalah sinyalnya untuk Long Hao Chen. Saat ini, dia sudah tidak mampu menyelamatkan muka. Dia berdiskusi dengan Long Hao Chen sebelumnya bahwa jika musuh benar-benar sulit ditangani, dia akan meminta bantuan kelompok Long Hao Chen. Bersama-sama, mereka akan menangani musuh secepat mungkin sebelum melarikan diri. Saat ini, dengan kekuatan pasukan pemburu setan mereka sendiri, menangani pasukan penghilang perburuan setan ini mustahil. Oleh karena itu, mereka hanya bisa meminta bantuan Long Hao Chen. Namun, untuk ketiga kalinya hari itu, Tian Qing salah perhitungan. Tim Long Hao Chen tidak segera bergabung dengan mereka, tetapi peluit lain terdengar dari belakang, datang dari Long Hao Chen. Pada saat ini, moral Tian Qing akhirnya mencapai titik terendah. Peluit Long Hao Chen berarti mereka terjebak dalam penyergapan. Musuh benar-benar telah merencanakan semua ini. Menarik. Tian Qing berteriak tanpa ragu-ragu, menyapu perisainya ke depan, dan meluncurkan serangan perisai terhadap beruang iblis. Ini dilakukan menggunakan kekuatan penuhnya, ditambah kekuatan dari perisainya dari tier legendaris, dan berhasil mengusir Demonic Bear 3 langkah mundur. Ingin kabur? Itu sudah terlambat.
Suara dingin Ah Bao bergema di udara, dan sosok hitamnya muncul di depan Tian Qing pada saat berikutnya. Sejak kekalahan yang dia derita di surga ilusi, kebencian yang mendalam terhadap pasukan pemburu iblis ini membusuk di Ah Bao, mencekiknya dari dalam. Bahkan dalam kapasitasnya sebagai putra mahkota iblis, membuat posisinya megah tak tertandingi, dia masih kalah di tangan Long Hao Chen. Kemarahannya bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan seiring waktu. Setelah akhirnya menghadapi pasukan pemburu setan manusia dengan susah payah, bagaimana dia bisa membiarkan kelompok Tian Qing pergi begitu saja? Serangan Ah Bao selalu seperti itu. Sederhana, efektif dan langsung. Bang! Bahkan dengan mengandalkan perisai legendarisnya, serta pertahanan dari obstruksi ilahi, Tian Qing sangat menderita karena pukulan ini. Dikelilingi oleh kilatan keemasan yang dilepaskan dari penggunaan Brilliant Body, dia masih dipaksa mundur 10 meter ke belakang oleh pukulan ini, dengan perasaan mati rasa masih tersisa di tangan kirinya. Puncak langkah ke-8, ekspresi Tian Qing berubah drastis. Faktanya, energi spiritual internalnya saat ini sudah melampaui 20.000 unit, jadi dengan tambahan obstruksi ilahi dan armor yayasan mitrilnya, serta perisai legendarisnya, hanya pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-8 yang bisa mengusirnya dengan serangan seperti itu. Ah Bao menyerang Tian Qing seperti tornado. Meluncurkan tinju satu demi satu, dia menutupinya dengan serangan yang pantang menyerah. Tian Qing juga tidak mudah ditangani. Setelah menentukan kekuatan musuh, dia berjuang untuk hidupnya dan mencoba melarikan diri, terus-menerus menggunakan kemampuan untuk melemahkan Ah Bao. Namun, dia diam-diam dalam kesulitan. Kecepatan Ah Bao jauh lebih besar darinya, jadi mundur sudah sepenuhnya mustahil baginya. Tepat pada saat ini, dia merasakan aura kuat mendekati mereka dari semua sisi. Saya salah pada akhirnya. Saya benar-benar menyesal tidak mendengarkan saran Hao Chen. Bagaimanapun, Tian Qing bagaimanapun juga adalah seorang veteran dengan pengalaman beberapa tahun, dan meskipun dia merasa sakit di dalam hati, saat ini pikirannya sangat terfokus. Dan kali ini dia membuat keputusan yang tepat. Kami mundur. Aku akan tetap tinggal untuk menghentikan mereka, jangan pedulikan aku. Bergabunglah dengan Hao Chen untuk keluar bersama. Pergi sekarang. Mengatakan ini, Tian Qing berteriak dengan marah sambil melihat ke langit. Menyalakan api emas di sekelilingnya, dia tiba-tiba berbalik, langsung meninggalkan pedangnya untuk memegang perisainya di kedua tangannya, membenturkannya dengan keras ke arah Ah Bao. Serangan Ah Bao masih terlalu kuat. Serangan yang terlihat sederhana dan langsung itu sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa, seolah membawa kekuatan langit dan bumi. Semua pukulannya melampaui seluruh imajinasi Tian Qing. Namun, Tian Qing masih seorang ksatria yayasan Mithril, dan kuat dalam dirinya sendiri. Bertahun-tahun sebagai Demon Hunter adalah asal mula kekuatan dan pengalaman bertarungnya yang kuat. Pada saat ini, dia membuat seluruh kekuatannya meledak, tidak hanya menyalakan tubuhnya dengan api suci, tetapi juga nyala api kehidupannya. Dia sudah bertarung dengan sekuat tenaga. Tujuannya sederhana, mengorbankan dirinya untuk memberikan kesempatan kepada rekan-rekannya untuk melarikan diri. Dalam pertempuran melawan iblis, banyak pemburu iblis telah dipaksa untuk membuat pilihan seperti ini, dan sebagai ksatria penjaga serta kapten mereka, dia tahu bahwa hal seperti ini mungkin terjadi suatu hari nanti. Jadi, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun. Serangan ini adalah pilihannya, dan dia secara alami harus menanggung akibatnya. Tidak, Kapten, aku tidak akan pergi. Prajurit kelas raja menggeram, menerobos dengan sepasang kapak perangnya dengan kekuatan penuh, meluncurkan serangan tornado. Kekuatan ofensif yang kuat langsung memotong dua pembangkit tenaga iblis, dan dia dengan panik membidik Ah Bao. Kapten, tim tidak bisa kehilanganmu. Cepat pergi. Cahaya berwarna darah menutupi kapak, tepatnya dari menggunakan madness. Memang, seorang warrior tetaplah seorang warrior, dan bahkan tanpa sebuah peralatan legendaris padanya, Ah Bao masih harus tiba-tiba mundur ketika dihadapkan pada serangan yang berputar cepat. Dengan teriakan naga yang keras dan jelas, udara tampak seperti robek dan ledakan meletus, saat prajurit yang berputar itu ditendang kembali. Bang! Dengan semburan darah yang dahsyat, bahkan prajurit yang berada dalam kondisi gila ini terlempar oleh kekuatan tendangan Ah Bao. Sementara darah dari dalam mulutnya menyembur membentuk busur, kedua kapak tempurnya hampir jatuh secara bersamaan. Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Pepatah ini tidak hanya berlaku untuk manusia, tetapi juga untuk setan. Setelah pertempurannya melawan Long Hao Chen, Ah Bao merenungkan pengalamannya yang menyakitkan dan berlatih dengan getir dalam pengasingan. Oleh karena itu, kekuatannya meningkat pesat. Sekarang, kultivasinya tidak hanya mencapai puncak dari langkah ke-8, tetapi kekuatan bertarungnya secara keseluruhan, serta pemahamannya tentang pertempuran sebenarnya benar-benar berbeda dari sebelumnya.
Pada saat ini, dapat dilihat bahwa seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan sisik hitam, sedangkan mata merah darahnya penuh dengan haus darah. Tian Qing mengatupkan giginya dengan getir, mengangkat perisainya, dan sekali lagi menghantam Ah Bao. Satu-satunya pikirannya sekarang adalah apapun yang terjadi, dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Namun, tidak peduli pasukan pemburu iblis mana, setelah bertarung bersama untuk waktu yang lama, bagaimana seseorang dengan mudah meninggalkan rekan-rekannya? Tian Qing berpikir seperti ini, tetapi rekan-rekannya sama seperti dia. Sekelompok api dengan warna berbeda menyala di medan perang, milik setiap anggota skuad perburuan iblis kelas 17. Mereka sepakat secara kebetulan untuk membuat keputusan yang sama untuk menyalakan api kehidupan mereka, dengan pemikiran bulat. Mereka lebih baik mati di sini bersama daripada meninggalkan rekan mereka di sini sendirian. Bang, bang, bang. Pada setiap serangan sengit, tubuh Tian Qing akan menggigil hebat. Namun, dia masih mengandalkan kekuatannya sendiri untuk secara paksa memblokir Ah Bao. Tidak hanya itu, tetapi dia juga secara bersamaan merawat iblis lainnya. Bab 400. Yayasan Mithril Lapis Baja Long Hao Chen, 2. Badai es tidak sepenuhnya tidak efektif. Bahkan jika Ah Bao lebih kuat lagi, dia tidak mungkin bisa menutupi semua sekutunya. Meskipun badai es telah berhenti, setiap penghilang pemburu iblis selain dia sangat melambat. 3 di antaranya bahkan mengalami luka dengan tingkat keparahan yang berbeda. Jadi, meskipun Ah Bao langsung mengubah situasi yang merugikan menjadi keuntungan, penghapus pemburu iblis ini tidak dapat segera melakukan serangan balik. Tepat pada saat ini, kilatan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di medan perang, membawa aura cahaya yang sangat cemerlang. Dentang, dengan ledakan yang menusuk telinga, tubuh Ah Bao tiba-tiba terhenti, dan segera, mata berwarna darahnya meletus dengan kilau yang tajam. Itu dia. Menyebarkan keempat sayapnya, Long Hao Chen turun segera setelah meluncurkan pukulan ini. Sosok ramping Yating muncul di atas bahunya, mengarahkan kilatan putih akurat ke arah Ah Bao. Long Hao Chen mengepakkan keempat sayapnya dan muncul di belakang barisan iblis. Meletus dengan flash penghapusan iblis, dia menyelimuti beberapa pembangkit tenaga iblis di sekitarnya dalam jangkauannya, memblokir serangan mereka. Sementara itu, semua orang dari skuad pemburu iblis kelas 64 tiba dan berkumpul kembali dengan skuad perburuan iblis kelas 17 dalam serangan balik ini. Hao Chen, Tian Qing berteriak. Long Hao Chen berteriak keras, musuh mengelilingi kita di semua sisi. Segera keluar dari pengepungan mereka, kita akan tetap di belakang. Aku punya cara sendiri untuk menjauh dari medan perang, jadi pergilah sekarang. Penambahan tiba-tiba kelompok Long Hao Chen segera mengubah situasi saat ini. Haoi berkepala 4 itu bergegas maju dengan langkah besar, dan semua orang di skuad pemburu iblis kelas 64 telah dipersiapkan sejak lama. Dengan tambahan pasukan yang kuat ini, tidak peduli seberapa kuat Ah Bao, menang tidak diragukan lagi akan sulit bagi pasukan penghilang pemburu iblisnya sendiri. Namun, begitu kelompok Long Hao Chen muncul di medan perang, ke segala penjuru langit, banyak cahaya berkilauan mendekati tempat itu dengan cepat, dan sekilas, jumlahnya lebih dari 50. Bertemu Long Hao Chen lagi, Ah Bao saat ini merasakan darahnya mendidih. Dengan raungan keras, sepasang sayap naga hitam keunguan muncul di punggungnya, dan setelah menarik diri dari pertempuran dengan Tian Qing, dia segera mengejar Long Hao Chen. Tapi Long Hao Chen tidak terus berselisih dengan Ah Bao. Dalam sekejap, keempat sayapnya mengepak lagi, menghindarinya. Kakak Tian Qing, cepat pergi. Kalau tidak, akan terlambat. Long Hao Chen berteriak putus asa sekali lagi. Tian Qing menjawab dengan senyum pahit, Hao Chen, pergilah. Selama pertempuran ini, yang memimpin adalah aku. Dan karena saya adalah komandan saat ini, Anda harus mendengarkan saya. Cepat pergi bersama timmu. Long Hao Chen berteriak kembali dengan marah, kamu benar-benar membuang-buang waktu. Saya mengatakan bahwa kami memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari medan perang. Apa kau lupa bagaimana aku membuat Kair menghilang saat itu? Tak satu pun dari kalian akan pergi. Ah Bao tiba-tiba berhenti di udara, tidak mengejar Long Hao Chen. Mengangkat tangan kanannya, dia memancarkan cahaya oranye dan membentuk penghalang berwarna oranye yang menutupi semua orang yang hadir di medan perang, termasuk penghilang pemburu iblis di bawah komandonya, serta Long Hao Chen dan Tian Qing. Long Hao Chen merasakan sekelilingnya membeku, dan dia tiba-tiba berhenti di tengah percepatannya. Tapi bukan hanya dia, Tian Qing dan yang lainnya, bersama dengan Ah Bao dan semua iblis lainnya terjebak di dalam, seolah-olah segala sesuatu di ruang oranye ini berubah menjadi tidak bergerak. Memancarkan kilatan tajam dari matanya, Ah Bao menatap Long Hao Chen dengan tatapan penuh semangat, aku akan membayar kembali rasa malu yang kau berikan padaku. Hanya darahmu yang bisa membersihkan rasa malu ini. Hari ini, kamu pasti akan mati. Nafas Long Hao Chen sekarang sangat berat.
Dia tidak tahu teknik mana yang baru saja digunakan Ah Bao, tapi sepertinya itu bukan kemampuan miliknya. Namun, ini tidak penting. Teknik ini jelas tidak membuat perbedaan antara musuh dan pihak mereka sendiri. Mungkin ini mengisyaratkan bahwa waktu pengurungan tidak akan lama. Tetapi itu sudah cukup dalam situasi ini, karena selama waktu yang singkat ini, iblis-iblis yang menyergap semakin mendekat. Itu adalah 50 penghapus pemburu iblis. Total 50 penghapus pemburu iblis. Kekuatan yang tangguh ini bukanlah apa-apa yang bisa mereka lawan saat ini. Bahkan melarikan diri akan sangat sulit. Long Hao Chen bahkan tidak memiliki jaminan untuk dapat mengaktifkan melodi abadi untuk rekan-rekannya dan dirinya sendiri untuk melarikan diri. Selat putus asa, benar, mereka sekarang benar-benar dalam kesulitan. Pilihan untuk bergabung dalam pertempuran atau tidak terserah Long Hao Chen. Dia bisa saja memimpin sekutunya sendiri untuk keluar dari pengepungan atau menggunakan melodi abadi untuk melarikan diri. Namun, bahkan jika penilaian Tian Qing salah, bagaimana dia bisa menyerah pada sekutunya sendiri di medan perang? Jadi, dia muncul di sini tanpa ragu-ragu. Jika Tian Qing mendengarkan sarannya, dan segera berbalik untuk keluar dari pengepungan dengan rekan-rekannya, mungkin kelompok Long Hao Chen masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan medan perang setelah berpisah dari mereka. Tapi yang digunakan Ah Bao sepertinya adalah kemampuan khusus dari Star Demons, dan sekarang sudah terlambat. Sekarang tidak hanya skuad pemburu iblis kelas 17 yang berada dalam situasi yang mengerikan, tetapi juga skuad perburuan iblis kelas komandan ke-64. Cahaya oranye menghilang secara bertahap, dan kemampuan tarik dari kompor spiritual suci masih mencapai Ah Bao, tapi dia sepertinya hanya memiliki tampilan sarkastik sebagai reaksi. Masa penghilang pemburu iblis sudah mengelilingi mereka di semua sisi, dan kegelapan yang intens memenuhi udara. Gelombang energi spiritual yang kuat dilepaskan dari pemburu iblis yang dikelilingi yang semuanya memiliki tampilan sedingin es. Para anggota dari Demon Hun Squad kelas 17 untuk sementara waktu menghentikan penyalaan energi kehidupan mereka, semua memiliki tampilan yang ditentukan. Karena mereka tidak bisa pergi, mereka semua akan tinggal di sini, dan membunuh jalan keluar mereka. Bagaimanapun, sejak hari mereka menjadi pemburu iblis, mereka pasrah pada fakta bahwa kematian mereka mungkin akan datang dari tangan iblis. Dan hari ini sepertinya telah tiba. Mundur, kalian semua. Ah Bao tiba-tiba berteriak keras. Dari perintahnya, penghapus pemburu iblis tim naga mundur, untuk sementara menciptakan jarak antara pemburu iblis dan diri mereka sendiri. Dua pasukan pemburu iblis Long Hao Chen dan Tian Qing berkumpul bersama, memanfaatkan kesempatan itu, tetapi pengepungan 50 penghapus pemburu iblis lainnya telah menyusutkan jarak banyak. 60 Demon Hunter penghapus melawan satu kelas raja dan satu kelas komandan Demon Hun Squad. Ini sudah merupakan pertempuran tanpa ketegangan. Tidak peduli seberapa bagus Long Hao Chen dan Kair, jika pertempuran kerumunan dimulai, mereka hanya akan bisa mengutuk hasil akhir. Tentu saja, dengan mengandalkan aktivasi melodi abadi, Long Hao Chen setidaknya memiliki kepercayaan diri untuk dapat membawa serta dua orang lainnya, tetapi bagaimana dia bisa meninggalkan rekan-rekannya yang lain? Tian Qing berdiri tegak dan tidak takut di sisi Long Hao Chen. Dia tidak memberikan permintaan maaf pada Long Hao Chen, karena meminta maaf tidak akan ada gunanya. Karena situasinya sudah seburuk ini, tidak ada cara untuk menebus kesalahannya. Yang dia pikirkan sekarang adalah mengorbankan dirinya sendiri untuk mencoba menciptakan kesempatan bagi kelompok Long Hao Chen untuk melarikan diri. Namun, ini memang terlalu sulit. Terutama melihat begitu banyak setan yang kuat, terutama pemuda berpakaian hitam itu. Dalam rangkaian pertukaran sebelumnya, bahkan setelah Tian Qing menyalakan api jiwanya sendiri, di depan serangannya, dia hanya bisa mundur dengan kekalahan sedikit demi sedikit. Dan lebih jauh lagi, pemuda berpakaian hitam itu sepertinya belum habis-habisan. Ah Bao sama sekali tidak melirik Tian Qing, ksatria penjaga dan yang paling kuat dalam kultivasi di antara kedua tim tersebut. Matanya hanya memegang Long Hao Chen dan ingatannya yang tak terlupakan tentang rasa sakit yang dia terima dari pukulan pedang Long Hao Chen itu, dia tidak pernah bisa melupakannya. Kamu Long Hao Chen, aku tidak salah dengan namamu kan? Suara dingin Ah Bao menembus hati setiap pemburu iblis seperti embusan angin yang mengerikan. Ini adalah 60 pembangkit tenaga iblis. Di antara mereka, pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 berjumlah setidaknya 6, dan mereka ditemani oleh lebih dari 50 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7. Bahkan untuk pasukan pemburu iblis kelas kaisar, menjauh dari sini bukanlah hal yang mudah. Saya Long Hao Chen. Mengambil langkah besar ke depan, Long Hao Chen bertukar pandangan dengan Ah Bao. Jika Ah Bao saat ini bisa dikatakan sebagai gunung berapi yang siap meletus kapan saja, maka Long Hao Chen saat ini seperti kolam yang dalam dan tenang. Pria dan iblis itu berdiri berhadapan,
Tatapan mereka bertemu satu sama lain di udara, dan Long Hao Chen tidak menyerah sedikit pun. Ah Bao mengerutkan alisnya, menyatakan, terakhir kali kita bertemu di surga ilusi, kamu meninggalkanku dengan kenangan yang tak terlupakan. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa Anda akan muncul kembali begitu cepat, dan dalam situasi seperti ini. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki trik lain untuk menyelamatkan diri Anda dari kematian yang tak terhindarkan kali ini juga? Long Hao Chen dengan tenang bertanya kembali, bagaimana Anda tahu tanpa mencoba? Bau mesiu yang pekat memenuhi udara dalam sekejap, dan pembangkit tenaga listrik di kedua sisi bersiap untuk campur tangan kapan saja. Ah Bao tiba-tiba tertawa, sedikit mengendurkan tinjunya yang terkepal, baiklah. Saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Anda pantas diperlakukan sebagai saingan saya. Bahkan jika kekuatanmu menyedihkan dibandingkan dengan milikku, aku tetap bersedia menerima kamu sebagai musuhku. Anda harus merasa terhormat akan hal itu. Long Hao Chen juga menertawakannya, menunjukkan ketidakpedulian yang besar sambil memperlihatkan senyuman penuh percaya diri di wajahnya yang tampan dan sangat cerah. Sayangnya, saya tidak pernah menganggap Anda sebagai saingan saya, dan ini tidak akan pernah terjadi kecuali suatu hari nanti, Anda berhasil ke posisi ayah Anda saat ini. Di mata saya, hanya ada satu saingan, dan itu dia. Penampilan Ah Bao akhirnya berubah. Dalam keadaan keuntungan absolut ini, dia mencoba mempermalukan Long Hao Chen dengan kata-katanya, untuk mematahkan kepercayaan dirinya sebelum memusnahkan semua manusia di sekitar, sehingga mendapatkan kembali kepercayaan dirinya yang hilang itu. Tapi siapa yang menyangka bahwa Long Hao Chen tidak hanya tidak tertipu, tetapi juga melakukan serangan balik. Apakah kamu bahkan melihat dirimu sendiri? Dan Anda masih ingin menantang ayah saya? Baiklah, kalau begitu jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika Anda menang melawan saya akan membebaskan Anda semua sekarang. Tapi sebaliknya, tidak perlu orang lain, datang saja padaku. Long Hao Chen maju dengan langkah besar, bahkan tanpa memanggil Hao untuk bertarung dengannya. Hao mengangkat empat kepalanya yang besar, menatap Long Hao Chen dengan tatapan bersemangat. Seolah-olah dia baru saja menerima instruksi, dia menundukkan kepalanya sekali lagi. Hao Chen, Tian Qing berteriak dengan cemas. Long Hao Chen berbalik dan menatapnya, dan dari sudut pandangnya, Tian Qing memiliki pandangan yang teguh. Penyesalan yang kuat memenuhi dirinya, saat dia sepertinya menggumamkan beberapa kata. Ah Bao perlahan mengangkat tangannya, dan semua kekuatan iblis mundur, meninggalkan ruang terbuka di hadapannya.